Bab 2211, Peningkatan ke-6 Evolusi Tanpa Batas. Nama, Sistem Pelatihan 1 Klik Jutaan Instan Penulis Chat. Plus mematikan mengatur ulang. Petik 2 petik 2. Jiang Wenzheng dan yang lainnya sangat terkejut saat membahas pekerjaan itu. Mereka telah melihat adegan Sulang meningkatkan keabadian, dan segera pulih setelah keterkejutan itu. Dan Dongfang Tai tercengang. Gagak emas yang berpengetahuan luas ini mungkin benar-benar kosong saat ini. Apa, semua bagian dari senjata super ini telah naik ke level dalam sekejap. Ini adalah 120.000 bagian yang terlalu mendasar, dan setiap bagian setara dengan senjata yang terlalu mendasar. Sulang melakukan ini untuk membuatnya lebih kuat secara instan. Petik 2 petik 2. Lautan badai muncul di hati Dongfang Tai, dan seluruh tubuhnya tercengang, dengan ekspresi ketidakpercayaan yang luar biasa di wajahnya. Awalnya dia mengira bahwa Sulang dapat meningkatkan keabadian, dan itu juga akan menghabiskan banyak waktu dan energi, dan bahkan memobilisasi sejumlah besar orang kuat untuk menyelesaikan proyek yang sangat mengerikan ini. Namun, Sulang mempromosikan keabadian dalam sekejap. Ini luar biasa, ini luar biasa. Bahkan pengetahuan tentang Tai Timur telah melampaui imajinasinya. Dia tercengang merasakan peningkatan besar dari keabadian, kengerian dan keterkejutan di hatinya berangsur-angsur berubah menjadi kegembiraan. Sulang memiliki kemampuan yang sangat kuat, dia pasti dapat menciptakan senjata melawan langit. Ketika saatnya tiba, Anda tidak akan menderita kerugian dalam senjata melawan kaisar asal pertempuran Mingsu. Dan tepat ketika Dongfang Tai sangat terkejut dan berpikir bahwa Sulang akan berhenti dan beristirahat. Sistem, mulai fungsi peningkatan 1 tombol. Tujuan, 120.000 bagian dari angka tak terbatas. Ada kilatan cahaya di mata Sulang, dan dia segera mengeluarkan instruksi lagi. Tiba-tiba, bahan yang tak terhitung jumlahnya telah menjadi bahan mentah untuk fungsi penguatan, berubah menjadi kekuatan misterius yang tak terbatas, dan sekali lagi terintegrasi ke dalam keabadian. Segera setelah itu, perintah sistem segera berbunyi. Ding! Berhasil diperkuat, angka tak terbatas plus 1. Diiringi oleh perintah sistem, napas Wuyin meroket lagi. Setelah evolusi dan penguatan menyeluruh, kekuatan konvensional dari keabadian telah mencapai puncak alam Jiuyan, menyentuh alam abadi setengah langkah. Dan kali ini, ada Dongfang Tai, Sulang dan lebih dari 10.000 klon, serta banyak bawahan Taichu, dan binatang buas. Kekuatan tanpa batas telah mencapai titik melampaui keadaan abadi setengah langkah biasa. Selesai, penguatan ke-6 keabadian, Sulang merasakan kekuatan dahsyat dari yang tak terbatas, dan dia sangat senang, wajahnya hampir tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang sama, Dongfang Tai bahkan lebih terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa yang tak terbatas masih dapat ditingkatkan setelah satu peningkatan. Ini luar biasa, ini benar-benar melampaui hukum dan akal sehat alam semesta. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bahkan pembangkit tenaga listrik dari alam abadi, menguasai kekuatan jalan waktu yang tak terbatas, saya khawatir akan sulit untuk melakukan ini. Dongfang Tai menatap Sulang dengan kaget, hanya untuk merasakan bahwa citra Sulang menjadi lebih tinggi. Dalam hatinya, Sulang pasti akan dapat melangkah lebih jauh di jalan para pejuang daripada kaisar tak terbatas terakhir, dan mencapai titik yang lebih kuat. Saat ini, Guliang Dongfang, kekuatan keabadian telah meningkat. Terima kasih banyak atas harta yang Anda berikan. Sekarang saya memiliki keyakinan yang lebih besar bahwa saya dapat mengemas benua Tianting. Sulang dengan sungguh-sungguh berterima kasih kepada Dongfang Tai, dan segera menunjukkan senyum yang menggembirakan. Sungguh, itu hebat. Dongfang Tai juga sangat bersemangat. Kalau begitu, mari kita bersiap dengan cepat. Haha, aku berencana untuk menyusun formasi terlebih dahulu. Sulang menggerakkan sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum, aku bisa melakukannya sendiri, dan kamu bisa membantuku mengurusnya. Kebetulan saja jika aku meninggalkan magma di sini, persepsiku terhadap benua Tianting akan menjadi jauh lebih lambat. Dongfang mengangguk, dan tersenyum. Aku akan tinggal di sini untuk membantumu mengawasi. Jika ada sesuatu yang tidak biasa di benua Tianting, aku akan segera memberitahumu. Bagus, kalau begitu, aku pergi. Sulang tersenyum, dan segera mengirimkan sejumlah besar klon dan pesawat layang terbang pemburu harta karun. Dia juga meninggalkan Infinity, menuju ke tepi benua Tianting. Karena dia baru saja tiba di benua Tianting sebelumnya,
dia mengirim klon dan pemburu harta karun terbang untuk menyelidiki. Oleh karena itu, untuk benua Tianting, dia masih membuka beberapa peta yang dapat dikirim. Dengan cepat, Sulang mencapai tepi benua Tianting. Baru saja sampai di sini, Sulang menemukan bahwa di luar tepi benua Tianting, ada banyak prajurit yang menjaganya dengan gemetar. Jelas, orang-orang ini pasti telah menerima perintah Kaisar Zhou untuk menjadi abadi, menjaga di luar, dan mengamati gerakannya sebanyak mungkin. Namun, orang-orang ini terlalu lemah. Setelah kelompok pembangkit tenaga listrik yang terlalu junior sebelumnya terbunuh, orang-orang ini tidak berani memasuki benua Tianting sama sekali. Ini, apakah orang-orang ini di bawah komando Kaisar Zhou? Mereka semua adalah orang-orang di bawah level awal. Banyak dari mereka adalah binatang buas yang dikendalikan. Sulang menatap para prajurit yang menjaga tepi benua Tianting dengan ketakutan, tiba-tiba tersenyum dingin, dan mengirim klon secara langsung. Dengan cepat, para prajurit yang berjejalan itu dengan mudah dipecahkan oleh klon Sulang, seolah-olah semut yang tak terhitung jumlahnya diinjak-injak sampai mati oleh satu kaki. Binatang-binatang suci itu diselamatkan oleh Sulang dan langsung dikumpulkan ke dalam alam semesta kehidupannya. Selanjutnya, Sulang mengirimkan klon, terus-menerus mengirimkan ke seluruh benua Tianting. Klon-klon itu membuka peta yang dapat dikirimkan sambil membersihkan para pengkhianat di benua Tianting dan membebaskan binatang-binatang yang dikendalikan. Dan Sulang sendiri, dari tempat Anda sekarang, Anda siap untuk mulai mengatur formasi. Tata letak dan konsep desain tata letak ini berbeda dari terakhir kali ketika daratan Wuklan dipindahkan. Alasan utama pemindahan formasi benua Wuklan adalah untuk memungkinkannya ditelan oleh klon dan dipindahkan ke benua Mian Surgawi. Dan kali ini, itu adalah untuk menggunakan poros penyihir surgawi dunia sebagai dasar untuk memindahkan benua Tianting dengan pesawat ulang-alik. Oleh karena itu, sebagian besar formasi yang disebarkan oleh Sulang kali ini terkait dengan waktu dan ruang serta daya ungkit. Agar dapat mengatur formasi yang lebih kuat, Sulang dengan sengaja membaca semua kitab klasik formasi yang diperolehnya dari berbagai saluran. Termasuk kitab klasik formasi yang diperoleh dari banyak ahli Buddha di benua Tianmi. Dan kitab klasik dengan karakteristik jimat susunan alam semesta Yuan Ming yang diperoleh dari para master alam 9 evolusi di bawah Kaisar Yuan Mingsu. Akhirnya, ada formasi klasik yang disumbangkan oleh Eastern Tai. Mengingat bahwa Sulang ingin mendirikan formasi, dia memberikan semua koleksinya kepada Sulang, termasuk sistem formasi alkimia Dewa Barat yang sudah hancur. Setelah mempelajari formasi ini, Sulang menguasai 8 kali lebih banyak dari sebelumnya. Cakupannya menjadi sangat luas. Kuncinya adalah dia juga dapat mengintegrasikan formasi, rune, dan sistem lainnya ini, masing-masing mengambil kekuatannya sendiri dan mengintegrasikannya menjadi satu. Tidak lama, Sulang menggunakan berbagai formasi yang dia kuasai untuk merancang formasi gabungan yang kuat yang mengandung makna mendalam titik tumpu dan tuas, atau bekerja sama dengan makna mendalam titik tumpu dan tuas. Level formasi ini telah sepenuhnya mencapai keadaan abadi setengah langkah. Testut, tanpa diduga, aku benar-benar menyempurnakan formasi alam abadi setengah langkah. Melihat ke belakang, aku akan mencoba membuat formasi tipe serangan atau pembunuhan untuk menghadapi Kaisar Zhou yang abadi dan keledai botak miling. Tujuan utama formasi ini adalah untuk memindahkan benua Tianting, jadi mari kita sebut Tianting memindahkan formasi besar. Petik 2. Petik 2. Sulang berpikir begitu, Suan bahkan mulai menyusun formasi pergeseran Tianting dari awal sesuai dengan rancangannya sendiri. Di bawah fungsi satu formasi pikiran, Sulang mengatur formasi dengan sangat cepat. Dengan satu pikiran, semua formasi dapat ditutupi oleh pikiran ilahi. Setelah menyelesaikan pengaturan, pergi ke tempat berikutnya dan lanjutkan pengaturan. Tepat pada saat dia merancang formasi, para klon telah membuka berbagai area yang dapat dikirim, dan mereka hampir harus menyisakan benua Tianting satu lingkaran. Ini memungkinkan Sulang untuk mengatur formasi tanpa henti. Tetapi ini tidak cukup, hanya berputar-putar saja tidak cukup, tetapi area yang dapat dikirim harus membentuk permukaan bulat untuk membungkus benua Tianting. Lalu, sambil mengatur formasi, Sulang membiarkan para klon terus membuka area yang dapat dikirim, dan dia pasti akan mengunjungi seluruh benua Tianting. Dan tepat ketika Sulang mengatur formasi di benua Tianmi, bagaimana caranya? Mereka yang terjebak di benua Tianmi tidak dapat dikembalikan dalam waktu singkat.
Bawahan Super Junior yang tersisa semuanya terbunuh, dan bahkan para prajurit yang menjaga pinggiran benua Tianting mulai menghadapi pembantaian sulang. Sekarang, aku telah sepenuhnya kehilangan kendali atas benua Tianting, dan bahkan pengawasan pun sulit. Petik 2. Kaisar Zhou yang abadi berhenti di suatu tempat di benua Tianni, tinjunya mengepal, pupil matanya bergetar, benci dan kesal. Sosok emas Buddha Miling yang berdiri di dekatnya tidak berani berbicara sama sekali. Miling awalnya dipandang rendah oleh Kaisar Zhou yang abadi. Jika klonnya berani memprovokasi Kaisar Zhou yang abadi saat ini, dia akan langsung dianggap sebagai samsak tinju. Namun, bahkan jika dia tidak berbicara, Miling, aku menyalahkanmu, keledai tua botak. Mengapa kamu tidak menjerat Su Feng itu sebelum aku datang ke benua Tianmi? Mengapa terus mendesakku? Kamu sampah, salahkan kamu, aku akan membuang benua Tianting. Petik 2. Kaisar Zhou menoleh dan menatap sosok emas Miling dengan mata merah darah, memarahi dan menggoyangkan periuk dengan gigi gertak. Kali ini Kaisar Zhou abadi dipimpin oleh Su Lang untuk bermain. Miling memang ingin membawa periuk kecil, karena dia tidak menjerat Su Lang setiap saat, tetapi malah membiarkan Su Lang bertindak gegabah di benua Tianmi, dan pergi ke benua Tianting dengan lancar. Meskipun begitu, dia tidak cukup kuat. Meskipun begitu, tidak ada gunanya baginya untuk mengirimkan sosok emas itu. Tetapi periuk ini, dia ingin menghafalnya. Dan sekarang Kaisar Zhou abadi telah melemparkan periuknya, dia harus membawanya bersama. Mengapa aku sangat menderita? Sejak penyerahan mereka tidak pernah melihatnya secara langsung sekalipun, dan saat ini mereka harus berada dalam kegelapan. Jelas bahwa Sulang terlalu abnormal. Kamu, begitu kuat untuk Kaisar Zhou abadi, mengapa metode tinggal di benua Tianting tiba-tiba dipecahkan oleh Sulang? Kau tidak akan menghancurkan Kaisar Zhou. Buddha Miling mengeluh dalam hatinya, dia tidak berani menunjukkan sedikit pun petunjuk di depan Kaisar Zhou, kalau tidak dia pasti akan mati. Pada saat ini, ketika Kaisar Zhou melihat sosok emas Miling dan tidak berbicara, dia tiba-tiba marah lagi. Sampah, minggir. Kaisar abadi Zhou mengutuk dengan keras, dan menamparkan wajah sosok emas Miling. Sosok emas Miling sama sekali tidak berani melawan, jadi dia harus menggunakan kekuatan tamparan di wajah Kaisar Zhou untuk meninggalkan pandangannya dengan mulus. Setelah menamparkan dengan keras, suasana hati Kaisar Zhou yang abadi segera menjadi sangat tenang. Tidak mungkin, aku tidak bisa membiarkan Su Lang berhasil. Dongfang Tai digunakan oleh suaminya, dan dia sama sekali tidak berani meninggalkan benua Tianting sesuka hati. Mereka harus meluangkan waktu untuk mencari solusi. Dalam waktu singkat, mereka seharusnya tidak menyebabkan konsekuensi yang lebih serius. Kalau begitu, aku masih punya waktu untuk memperbaikinya. Mata Kaisar Zhou yang abadi bersinar dengan cahaya yang penuh perhatian. Waktu berlalu dengan lambat, Sulang terus mengatur formasi gabungan, dan secara bertahap menyelesaikan proyek cakupan formasi untuk sebagian kecil benua Tianting. Klon telah mengunjungi seluruh benua Tianting sejak lama. Langit dan bumi, hampir di mana saja, bahkan sedikit gada, Sulang dapat langsung mengirim klon atau perburuan harta karun terbang-terbang. Tentu saja, dia sendiri dapat menggantikan masa lalu melalui klon. Setelah klon itu diam, Sulang mengirimkan klonnya ke benua Tianting untuk mengumpulkan sejumlah besar makhluk ke alam semesta kehidupan. Ini untuk mencegah penindasan ruang waktu yang kuat yang akan membunuh makhluk-makhluk rapuh itu saat benua itu bergerak. Setelah semua makhluk di benua Tianting untuk sementara disingkirkan oleh klon, Sulang mengirimkan klon ke sekitar benua Tianting untuk mengumpulkan planet-planet kehidupan di wilayah bintang itu. Seluruh alam semesta yang tak berujung. Selama kekuatan itu dapat dikumpulkan, Sulang tidak akan melepaskannya. Tepat ketika Sulang sedang sibuk di benua Tianmi, setelah memikirkannya, Kaisar Zhou masih punya dua pilihan. Pertama adalah kembali ke benua Tianting secara perlahan dengan cara biasa. Namun, setelah aku kembali, diperkirakan bunga lili Daily itu dingin. Bahkan jika Sulang tidak berhasil menyelamatkan Dongfang Tai, dia pasti akan mengambil barang-barang yang sangat penting dari benua Tianting. Mungkin, Dongfang Tai akan menyerahkan beberapa barang penting yang dia jaga kepada Sulang untuk diambil. Itu juga kerugian yang sangat serius. Kuncinya adalah keabadian. Kaisar Zhou tidak ingin berlari kembali untuk melihat pemandangan yang menyedihkan dan berantakan itu, yang benar-benar memalukan.
Oleh karena itu, Kaisar Zhou memilih pilihan kedua dan menyerang benua surgawi. Bagi Sulang, benua Tianmen, yang telah lama berbisnis, jelas lebih penting daripada benua Tianting. Selain itu, jarak dari benua Tianmi ke benua Tianting sebenarnya lebih jauh dari benua Tianmi ke benua Tianmi. Karena, kaisar-kaisar abadi tidak selalu dapat melihat benua Tianmi. Setelah alam tanpa batas dibagi menjadi 4 benua, tidak ada komunikasi antara benua Tianting dan benua Tianmi. Paling-paling, itu telah dikirim beberapa kali. Sebaliknya, di masa lalu, Kaisar Zhou yang abadi duduk dan menyaksikan pertempuran antara benua Tianmi dan benua Tianmen. Hal ini membuat benua Tianmi memiliki banyak pengaturan untuk benua Tianmen, dan dapat mencapai benua Tianmen dalam waktu yang lebih singkat. Mengenai penghalang waktu dan ruang benua Tianmen, sebenarnya tidak ada apa-apa di depan Kaisar Zhou. Gabungkan berbagai alasan, Kaisar Zhou memilih untuk menyerang benua Tianmen. Bocah Sulang, aku akan menyelamatkanmu saat aku menyerang musuh, lihat apakah kamu bisa duduk diam. Jika kamu kembali, jika kamu tidak dapat membawa Dong Fang Tai bersamamu, maka kamu tidak akan dapat melawanku secara langsung, dan kamu akan berakhir dengan kata-kata mati. Jika kamu benar-benar tidak kembali ke benua berkabut surgawi, tidak apa-apa, kamu hancurkan benua Tiantingku, dan aku akan menghancurkan benua berkabut surgawimu, untuk melihat siapa yang lebih menderita. Pilihan apa yang akan kamu buat dalam dilema? Kaisar Zhou yang tidak bisa dihancurkan berpikir begitu, matanya perlahan-lahan menunjukkan sedikit kebanggaan dan cibiran. Segera setelah itu, Kaisar Abadi Zhou menggunakan berbagai cara untuk menghubungi bawahan lemah yang tersisa di benua Tianting. Dia juga memberi mereka perintah untuk menyebarkan berita bahwa dia akan menyerang benua surgawi, jadi Sulang pasti tahu. Dan dia sendiri kembali ke Miling Tianshan lagi. Yang mulia Kaisar Abadi Zhou, Laona tahu kesalahannya. Melihat Kaisar Zhou yang abadi datang berlari, Miling mengira dia datang ke sini untuk menanyakan kejahatannya, jadi dia langsung mengaku. Dasar sampah tua, aku masih harus mengandalkan diriku sendiri. Kaisar Zhou yang abadi menepisnya dan berkata dengan dingin, keledai tua Miling, sekarang cepatlah dan beri aku rute yang paling nyaman dari benua Tianmi ke benua Tianmi. Ya, Yang Mulia, apakah ini akan menyerang benua Tianmen? Ini benar-benar strategi yang hebat. Dengan cara ini, Sulang akan segera jatuh ke dalam dilema, ragu-ragu antara benua Tianting dan benua Tianmen. Pada akhirnya, dia pasti akan memilih benua berkabut surgawi. Tetapi setelah kembali, dia akan dengan mudah diambil oleh Yang Mulia. Petik 2. Miling melihat ide Kaisar Zhou yang abadi dan segera menyanjungnya. Sebenarnya, dia telah memikirkannya sendiri, tetapi dia tidak berani mengatakannya, dia tidak berani mengambil ide bagus yang dimiliki Kaisar Zhou yang abadi dalam sekejap. Saat ini, Kaisar Zhou dalam suasana hati yang lebih baik karena disanjung. Namun, dia masih langsung mendinginkan wajahnya dan berkata dengan acuh tak acuh, berhenti bicara omong kosong, dan cepat serahkan rute yang paling nyaman. Baik, Yang Mulia Kaisar Abadi Zhou. Miling buru-buru setuju, dan segera menyerahkan semua pengaturan untuk benua Tianmi selama bertahun-tahun di benua Tianmi. Meskipun strategi benua Tianmi melawan benua Tianmen telah sepenuhnya dipecahkan oleh Sulang. Namun, masih ada jalan yang tersisa. Jalan-jalan ini terdiri dari titik jangkar Buddha, dan Tianzutong dapat menjangkau jarak yang jauh sekaligus, dan tidak akan memakan waktu terlalu lama untuk mencapai benua Tianmen. Kaisar Abadi tidak dapat menggunakan Tianzutong. Sosok emas itu juga tidak dapat meninggalkan benua Tianmi. Namun, Kaisar Zhou juga dapat menggunakan harta karun Buddha yang diberikan oleh Miling untuk menghabiskan sedikit lebih banyak waktu untuk melakukan perjalanan ke benua surgawi. Ini adalah Miling Tiancusu. Yang Mulia dapat menggunakannya untuk memanfaatkan titik jangkar Buddha tersebut. Sambil mempertahankan pelatihan terbalik asal-usul alam semesta, Buddha Miling mengeluarkan harta karun yang sangat mendasar dengan sangat susah payah, yang hampir memengaruhi operasinya dalam pelatihan terbalik asal-usul alam semesta. Setelah kamu mengembangkan asal-usul alam semesta, ikuti dengan cepat. Kaisar Abadi Zhou menyambar Miling Tiancusu, dengan dingin menjatuhkan sepatah kata. Berbalik dan pergi. Ya, Yang Mulia Kaisar Abadi Zhou. Buddha Miling langsung setuju. Bagaimanapun, tidak ada ruginya di benua Tianmi. Lebih baik menyerang benua Tianmen di Sulang bersama-sama,
sehingga kamu dapat mengeluarkan napas yang telah tertahan di hatimu untuk waktu yang lama. Kalau begitu, Kaisar Abadi mengambil Miling Tianzusuo dari Buddha Miling dan berangkat menuju benua Tian Miao. Dengan kekuatan alam abadi setengah langkahnya yang luar biasa, ada juga banyak jangkar Buddha yang dapat digunakan, dan mungkin tidak akan butuh waktu lama untuk mencapai benua Tianmen. Dan tindakannya, itu telah terlihat oleh pesawat layang terbang pemburu harta karun Sulang yang ada di mana-mana dan tak berujung. Testut, apakah kamu masih tahu bahwa kamu harus menyelamatkan musuh? Butuh waktu lama untuk memikirkan metode ini, wanita ini benar-benar bodoh. Sulang mengetahui gerakan Kaisar, dan secara langsung menyimpulkan bahwa Kaisar akan pergi ke benua surgawi. Tepat saat itu, beberapa prajurit yang sangat lemah muncul di bidang penglihatan Sulang. Kaisar Abadi Agung Zhou, sekarang akan menghancurkan benua surgawi. Sulang, kamu, kembalilah untuk tinggal di rumah. Bajingan kecil, kamu, apakah kamu pikir kamu bisa menyelamatkan Dong Fangtai? Tidak mungkin. Bajingan, aku mengerti bagaimana kamu memilih. Petik 2. Para prajurit lemah ini satu demi satu mengucapkan kata-kata yang sangat arogan, tetapi nada mereka sangat menakutkan, dan bahkan lidah mereka tersimpul karena ketakutan. Karena semua yang mereka katakan diajarkan kepada mereka oleh Kaisar Zhou. Kurasa itu benar, wanita dari Kaisar Abadi Zhou ingin melakukan sesuatu pada benua surgawi Mian milikku. Setelah melihat prajurit-prajurit lemah ini, Sulang tersenyum dingin dan melambaikan tangannya untuk membunuh mereka. Bagaimana dengan membuat pilihan? Masih menggunakan pilihan? Tentu saja, terus atur formasi. Sekarang formasinya hampir selesai, setelah pengaturannya selesai, pergilah ke iblis bawaan, tolong dia untuk bantuannya. Tentu saja, sebelum itu, Sulang ingin mengendalikan keberadaan Kaisar Zhou yang abadi. Pengiriman klon diaktifkan. Pikir Sulang, sebuah avatar muncul di tepi benua Tianmi, dan mengejarnya menuju Kaisar Zhou yang abadi. Jangan lupa bahwa Kaisar Zhou adalah setengah langkah abadi. Namun kecepatan gerakannya tidak secepat saat Sulang mengirim klon. Bagaimanapun, klon Sulang dapat disetarakan dengan kilatan dan kilatan. Lalu, segera, klon Sulang menyusul Kaisar Zhou yang abadi, dan dibawa kembali oleh Sulang sebelum dihancurkan. Waktu berlalu dari keberangkatan hingga saat ini, dan jarak yang ditempuh oleh Kaisar Zhou yang abadi. Sulang mencantumkan sebuah rumus, yang hanya menghitung waktu yang dibutuhkan untuk seluruh perjalanan Kaisar untuk mencapai benua surgawi. Tentu saja, untuk mencegah kecelakaan, Sulang sengaja mengurangi waktu ini hingga setengahnya. Dari waktu ke waktu, klon dikirim untuk terus menjelajahi lokasi Kaisar Zhou yang abadi. Waktu berlalu, semua pihak sibuk dengan panik. Miling Buddha dengan gila-gilaan mempraktikkan asal-usul alam semesta. Kaisar Zhou yang abadi menjadi gila di benua langit berkabut. Sulang dengan panik menyebarkan formasi abadi setengah langkah. Benar, dan Kaisar Yuan Mingzu, aku tidak tahu persis apa yang sedang dia lakukan, aku sangat sibuk. Waktu berlalu dengan lambat. Dalam sekejap mata, Kaisar Zhou yang abadi telah maju setengah jalan. Asal-usul kosmik Miling Buddha akan segera selesai. Di pihak Sulang, dia secara resmi menyelesaikan formasi super alam abadi setengah langkah yang menyelimuti seluruh benua Tianting. Tianting menggerakkan formasi besar, formasi serbaguna yang meliputi seluruh benua Tianting jelas merupakan formasi terkuat sejak lahirnya alam semesta tak terbatas. Meskipun tidak untuk perang, namun levelnya sendiri mengejutkan. Akhirnya selesai. Dengan Infinity dan Dong Fangtai milikku, ditambah formasi ini, sebenarnya cukup pasti. Namun, Kaisar Zhou yang abadi masih agak jauh dari benua Tianmen. Selama periode ini, jika berjalan dengan baik, aku akan dapat menyenangkan iblis bawaan di sini. Memikirkan hal ini, Sulang menggerakkan sudut mulutnya, dan segera mengirimkan klon-klon ini dikirim ke sekitar lokasi iblis bawaan. Dengan fungsi memburu jiwa dari perburuan harta karun, klon ini selalu mengunci posisi iblis bawaan. Setelah dia melarikan diri ke sini, dia tidak pernah pergi. Faktanya, belum lama sejak Sulang menyerap kekuatan aspirasi dupanya dan memaksanya melarikan diri ke sini. Kali ini adalah untuk iblis bawaan. Mungkin saatnya bagi manusia biasa untuk mengatur napas. Sungguh memalukan. Mengapa aku bertemu dengan keberadaan semacam itu yang sama sekali tidak sesuai dengan hukum alam semesta?
Sangat sakit hati, aku merasa sangat sakit hati, sangat benci, sangat benci. Tapi, bagaimana aku bisa membalas dendam? Orang itu merusakku, apakah ada harapan untuk membalas dendam dalam hidupku? Petik 2 petik 2. Di kehampaan yang gelap dan mati, iblis bawaan itu bersembunyi di sini, masih tenggelam dalam rasa sakit karena dipukuli oleh Sulang. Kehilangannya kali ini benar-benar terlalu besar. Belum lagi hilangnya aspirasi dupa yang tak terhitung jumlahnya yang telah dikumpulkannya, bahkan panci kultivasi 10.000 alam dirampok, dan tidak akan ada tempat untuk memasak di masa depan. Dan pada saat ini, di luar jangkauan deteksi kekuatan spiritualnya, satu atau dua sosok muncul satu demi satu, itu adalah Sulang dan klonnya. Tepat di depan, tapi kali ini aku akan menyapa terlebih dahulu, agar tidak membuatnya takut. Sulang menarik kembali klonnya, umumnya melihat kehampaan gelap tak berujung di depan. Segera, pikirannya bergerak, dan pesawat layang terbang pemburu harta karun muncul. Semua pesawat layang terbang pemburu harta karun ini memegang batu komunikasi audio-visual. Sulang juga memegang batu komunikasi audio-visual, yang terhubung dengan batu komunikasi audio-visual yang dipegang oleh pesawat terbang liar pemburu harta karun yang besar. Tiba-tiba, potongan-potongan gambar ilusi muncul dari batu komunikasi audio-visual, isinya adalah wajah Sulang yang tersenyum, dan itu masih instan. Ini adalah panggilan video yang dibuat oleh Sulang. Sebenarnya, jika bukan karena takut kehilangan klon, dia tidak akan membuat masalah seperti itu. Lebih dekat ke rumah, perburuan harta karun burung terbang dengan batu komunikasi audio-visual terus-menerus dikirim oleh Sulang. Dalam sekejap mata, mereka telah memasuki jangkauan deteksi spiritual iblis bawaan. Apa benda ini? Satu persatu sangat lemah, bahkan tanpa kekuatan spiritual, tetapi dapat maju dengan kecepatan yang begitu cepat. Tidak, itu orang aneh yang memproyeksikan batu komunikasi audio-visual di tangan mereka. Benda-benda ini dikirim oleh orang aneh itu, dan dia akan melakukannya padaku lagi. Tidak, dia tidak boleh membiarkannya berhasil. Petik 2 petik 2. Setelah melihat Sulang yang sedang berburu harta karun terbang, iblis bawaan terkejut terlebih dahulu. Ketika dia melihat potret Sulang yang diproyeksikan oleh batu komunikasi audio-visual, itu langsung meledak. Di tubuh seperti planet hitam yang tak terbatas itu, tentakel mengerikan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbuka, seperti landak atau bulu babi yang aneh. Iblis bawaan benar-benar ketakutan. Dia ketakutan hanya dengan melihat Sulang. Pada saat ini, pemburu harta karun yang terbang itu membawa batu komunikasi yang tak terhitung jumlahnya, dan potret Sulang yang tak terhitung jumlahnya diproyeksikan dengan rapat. Ini hanyalah pemandangan yang paling menakutkan di mata iblis bawaan. Kemudian, saat berikutnya, dia siap untuk segera melarikan diri. Tetapi pada saat ini, iblis bawaan memakan kejahatan. Jangan terburu-buru, aku di sini bukan untuk menarik kekuatanmu. Tentu saja, jika kamu tidak ingin berkomunikasi denganku dan melarikan diri, aku tidak keberatan menghisapmu. Namun, dia melihat suara samar Sulang dalam gambar Sulang yang diproyeksikan oleh batu transmisi. Pernyataan ini keluar, iblis bawaan itu langsung tercengang. Evil Devouring. Dia tahu nama asliku. Bagaimana mungkin, hanya aku yang tahu nama asli Biting Xie. Eksistensi macam apa orang ini? Apakah dia menahanku untuk tidak menunggu, sampai-sampai dia bisa langsung menembus pikiranku? Tidak, itu tidak benar, itu tidak benar. Petik 2 petik 2. Kengerian, ketakutan, dan ketidakpercayaan yang tak berujung muncul di benak Inate Demon Eater. Bersamaan dengan itu, dia benar-benar ingin lari. Aku benar-benar ingin melarikan diri dari tatapan iblis yang tersenyum itu. Dia benar-benar tidak berani lari. Karena dia tidak ingin dihisap sampai kering. Kamu, apa yang sebenarnya kamu cari aku? Biting Evil menatap Sulang dengan ketakutan, dan berkata dengan nada yang agak sulit. Dia juga siap untuk melarikan diri kapan saja. Bahkan jika dia tahu, Sulang dapat menemukan dirinya sendiri untuk pertama kalinya, dia dapat menemukan dirinya sendiri untuk kedua kalinya. Tetapi kamu merasa lebih aman ketika kamu melarikan diri. Hahaha, Evil Devouring, jangan takut. Aku datang kepadamu kali ini karena aku ingin memintamu untuk membantuku. Sulang melihat roh-roh jahat yang gemetar melalui persepsi perburuan harta karun yang terbang-terbang, dan tidak dapat menahan diri untuk menjadi sedikit lucu. Orang ini jelas setengah langkah dalam keadaan abadi,
tetapi dia sangat takut padanya. Lihat, dia hampir seperti domba. Lakukan yang terbaik. Kamu, apa yang kamu ingin aku lakukan? Mata Beating Evil menunjukkan keterkejutan, dan kemudian bertanya dengan tidak yakin. Jika kau tidak berpartisipasi dalam pertempuran alam tanpa batas akan terpecah menjadi 4 benua. Sekarang aku telah memimpin sebagian besar pasukan yang tersisa di alam semesta tanpa batas, dan bersiap untuk melawan Kaisar Yuan Mingsu. Dan keempat benua yang diubah oleh alam tanpa batas, kecuali yang di mana Kaisar Yuan Mingsu berada, aku telah menginjakkan kaki di 3 benua yang tersisa. Selain itu, benua Tianni telah sepenuhnya dikendalikan olehku, dan benua Tianni hampir ditaklukkan olehku. Sekarang aku menyerang benua Tianting. Aku menyiapkan formasi alam abadi setengah langkah di benua Tianting, bersiap untuk memindahkan benua Tianting, sehingga akan melintasi ruang yang tak terhitung jumlahnya langsung ke benua Tianmen, dan keduanya akan bergabung. Yang aku ingin kau lakukan adalah membantuku memindahkan benua Tianting. Sulang menatap kejahatan pahit yang tak tentu, dan berkata dengan nada yang kuat. Dan pernyataan ini keluar, Evil Devouring langsung tercengang. Apa, kau telah memimpin sebagian besar pasukan yang tersisa di seluruh alam semesta yang tak terbatas. Dan kau telah menguasai 1 benua, dan 2 benua lainnya akan segera dikuasai olehmu. Yang terpenting adalah kau benar-benar ingin memindahkan seluruh benua Tianting, sehingga membentang melewati ruang kosmik yang tak terhitung jumlahnya dan menyatu dengan benua berkabut surgawi. Tidak dapat dipercaya, bagaimana kau melakukan semua ini, siapa kau? Mungkinkah kamu adalah Kaisar Alam Semesta yang tak berujung, kamu tidak mati. Petik 2. Evil Devouring menatap Sulang dengan kaget. Matanya yang lebih besar dari planet itu hampir meledak. Setiap kata yang diucapkan Sulang membuatnya sangat terkejut. Jika digabungkan, itu seperti bom yang mengerikan meledak di dalam hatinya. Dia sangat terkejut sehingga pikirannya akan mandek. Dalam kesannya, mungkin hanya Kaisar Zhou yang tak terbatas yang dapat melakukan ini. Saat ini, hahaha, Kaisar tak terbatas. Aku memang Kaisar tak terbatas. Tetapi aku bukanlah pemimpin yang gugur dalam pertempuran tak terbatas. Namaku Sulang, Kaisar baru dari alam semesta tak terbatas. Evil Devouring, sekarang kesempatan untuk menebus jasa ada di depanmu, dan itu tergantung pada apakah kamu dapat meraihnya. Sulang menatap Qixie dengan samar, dan senyum perlahan terbentuk di sudut mulutnya. Ini, mata Qixie berkedip, dan ragu-ragu, bertarung melawan Kaisar Yuan Mingsu, selesai. Bertarung melawanku, kamu akan mati lebih cepat. Sulang tersenyum dingin, selama kamu tidak mengatakan apa-apa, hari ini adalah tanggal kematianmu. Dengan ancaman arogan dari alam primordial kian selama setengah langkah keabadian, diperkirakan bahwa dialah satu-satunya sejak lahirnya alam semesta yang tak terbatas. Sulang, baiklah, aku berjanji padamu, tetapi aku hanya akan membantumu sekali. Ekspresi Evil Devouring berubah, dan kemudian berkompromi. Setelah membantumu, kamu melepaskanku. Ini tidak mungkin berhasil. Sebagai setengah langkah keabadian dari alam semesta yang tak terbatas, kamu juga telah berkultivasi hingga saat ini dengan mengandalkan sumber daya alam semesta yang tak terbatas. Merupakan tugas setiap makhluk di alam semesta yang tak terbatas untuk mempertahankan alam semesta yang tak terbatas. Kaisar Yuan Mingsu akan segera meninggalkan benua langit surgawi. Apakah kamu pikir kamu memiliki 4 miliar tahun lagi untuk bertahan hidup? Evil Devouring, satu-satunya pilihanmu adalah mengikutiku dan membantuku mengalahkan Kaisar Yuan Mingsu. Sulang tersenyum tipis, setelah berhasil, aku akan memberimu kebebasan, dan bahkan membiarkanmu pergi ke alam semesta Yuan Ming, tahu. Katakan ini, di tempat itu, mata Beating Evil tercengang dan terdiam. Segera setelah itu, bagus. Aku berjanji padamu. Jejak ketidakberdayaan melintas di hatinya, dan dia setuju. Situasi saat ini, itu memang membuatnya tidak bisa menolak. Meskipun di mata Qixie, mengalahkan Kaisar Yuan Mingsu atau semacamnya hanyalah fantasi. Bahkan lebih mustahil untuk pergi ke alam semesta Yuan Ming untuk berpesta di masa depan. Tetapi, situasinya mendesak. Jika dia tidak setuju, Sulang akan membunuhnya. Bahkan jika dia lolos secara kebetulan, Kaisar Yuan Mingsu pasti akan membunuhnya pada akhirnya. Karena itu, sebenarnya, hanya ada satu pilihan untuk memakan kejahatan, yaitu berjanji pada Sulang.
Baiklah, kamu tidak akan menyesali pilihanmu hari ini. Sulang mendecakkan sudut mulutnya dan berkata, ayo, masuklah ke alam semesta kehidupanku, dan aku akan membawamu ke benua Tianting. Pernyataan ini keluar, mata Qixie tiba-tiba berkilat. Alam semesta kehidupan adalah hal yang sangat penting bagi seorang pejuang. Sulang memiliki pengekangan yang sangat mengerikan terhadapnya, tetapi dia bukan seorang vegetarian. Jika dia membuat kekacauan besar di alam semesta kehidupan, dia pasti akan melukai Sulang dengan serius. Tetapi, pikiran ini berlalu begitu saja. Sebagai orang yang rakus akan hidup dan takut mati, dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya. Baiklah, aku berjanji padamu, masuklah ke alam semesta kehidupanmu. Sulang, yang mulia, bisakah kau langsung kembali ke benua Tianting? Qixie mengangguk, lalu bertanya dengan sedikit terkejut, ini dekat dengan tepi alam semesta tanpa batas, jauh dari pusat. Bagaimana, kau masih tidak percaya? Sulang tersenyum tipis, dan langsung menggunakan klon untuk mengirim dan mengganti, dan muncul di depan Evil Devouring. Tiba-tiba, Qixie terkejut. Dengan cakupan kekuatan spiritualnya yang luas, aku tidak tahu berapa banyak kekosongan sepi yang diselimuti. Tetapi Sulang langsung melintasi ruang-ruang ini dan muncul di depannya tanpa suara, yang benar-benar menakutkan. Aku percaya, Yang mulia Sulang, ayo pergi. Evil Devouring mengakuinya dengan sederhana, lalu perlahan memasuki perannya. Baiklah, masuklah. Sulang mengangguk sedikit dan membuka alam semesta kehidupan dantiannya. Satu saluran terbuka. Melalui saluran ini, Qixie telah melihat planet yang sangat makmur yang tidak terlalu besar. Dan, planet itu memberinya perasaan yang sangat akrab. Perasaan seperti itu, dia hanya merasakannya ketika dia lahir, dan ketika dia bertarung di dunia tanpa batas. Tepat ketika roh-roh jahat merasa ngeri, dia dimasukkan ke dalam saluran oleh Sulang menggunakan sarana ruang, dan dikumpulkan ke alam semesta dantian. Ini, fragmen inti dari alam tak terbatas. Sama seperti reaksi Dong Fangtai ketika dia melihat bintang biru, Devouring Evil juga sangat terkejut. Meskipun dia tidak pernah berpartisipasi dalam perang di awal, dia juga diam-diam khawatir. Kemudian, dia merasakan aura fragmen inti alam tanpa batas, dan melihat adegan di mana kaisar terakhir alam semesta tanpa batas menghabiskan harga yang sangat besar untuk mengasingkan fragmen alam tanpa batas. Tanpa diduga, miliaran tahun telah berlalu, dia benar-benar melihatnya lagi. Sulang secara tak terduga memiliki fragmen dunia tanpa batas. Mungkinkah dia adalah penerus Kaisar Zhou tanpa batas sebelumnya? Jika demikian, banyak hal dapat dijelaskan. Mengingat warisan Kaisar Zhou, Sulang kemungkinan akan memasuki alam keabadian. Namun, bahkan Kaisar Yuan Mingzu yang telah menempatkan alam semesta tak terbatas yang begitu kuat saat itu, Sulang. Yang mulia, seberapa banyak yang dapat Anda lakukan? Menggigit kejahatan tetap berada di alam semesta kehidupan dantian Sulang, sambil memadatkan tubuh dan napasnya, sambil berpikir dalam diam. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan sebuah lorong muncul, dan segera setelah itu dia dikeluarkan dari alam semesta kehidupan. Sebuah pemandangan baru disajikan di depannya. Dunia magma bawah tanah yang panas dan cemerlang. Apa, hanya itu, benar-benar tiba di benua Tianting dalam sekejap. Sungguh berlebihan, mata Qixie membelalak, matanya penuh dengan warna yang luar biasa. Tiba-tiba, Evil Devouring, bertemu lagi. Kamu benar-benar orang yang paling rakus dan takut di alam semesta yang tak terbatas. Sebuah suara dingin, disertai dengan napas yang akrab, mencapai telinga Evil, gagak emas. Kau adalah si Timur. Qixie menatap Dong Fangtai yang tampak dingin, pupil matanya tiba-tiba menyusut dan seluruh tubuhnya gemetar. Sebagai makhluk paling negatif di alam semesta yang tak terbatas, di hadapan gagak emas, dia akan sangat terkekang. Bahkan jika tidak ada yang berlebihan seperti pengekangan total Sulang, itu tetap sangat menakutkan. Oleh karena itu, di hadapan si Timur, dia sedikit bingung. Pada awalnya, dunia tanpa batas menghadapi bencana kepunahan. Dong Fangtai menatap Jiu Xie dengan sedikit jijik, dan kau, sebagai salah satu dari setengah langkah keabadian alam tak terbatas, bahkan tidak berani berpartisipasi dalam perang. Biting Evil tercengang oleh Sulang sekali, dan Dong Fangtai tercengang lagi. Pada saat ini, dia tidak berani mengatakan apapun. Kemudian, dia hanya menutup mulutnya rapat-rapat, dan tidak mengatakan apapun di wajahnya.
Lupakan saja, dia telah berjanji untuk membantuku berurusan dengan Kaisar Yuan Ningzu, jadi dia akan memberinya kesempatan untuk menebusnya. Sulang tersenyum dan bermain di sekitar lapangan, dan memanggil panggilan tanpa batas. Wow, keabadian itu menembus magma, memercikkan tsunami magma merah yang tak berujung. Aura alam abadi setengah langkah yang kuat juga menyebar, dan tubuh super raksasa yang berdiri tegak dan terkulai itu memberi orang-orang rasa penindasan yang dalam. Ini, senjata abadi setengah langkah. Senjata humanoid. Ketika Zixi melihat keabadian, wajahnya tiba-tiba berseru. Meskipun dia hidup lebih lama dari Golden Crow, dia sangat menginginkannya, dan pengetahuannya tidak lebih kuat dari Golden Crow. Jadi saat pertama kali melihat keabadian, dia terkejut. Ini salah satu kartuku, keabadian. Keabadian dapat mengumpulkan kekuatan para sahabat di sekitarnya untuk membentuk kekuatan yang lebih mengerikan. Dengan kekuatan kami bertiga, ditambah klonku, bawahanku, dan formasi abadi setengah langkah yang aku buat, itu telah sangat memungkinkanku untuk memindahkan benua Tianting. Sulang tersenyum tipis, dan segera melambaikan tangannya, dan Infinity segera memproyeksikan 3 sinar cahaya lebar, jatuh pada dirinya sendiri, Dongfang Tai, dan Devouring Evil. Sebuah gaya tarik terbentuk, ketiganya perlahan memasuki Infinity. Dalam sekejap, 2 pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah muncul di 2 bagian inti di sekitar Sulang. Sulang menempati posisi paling sentral dan memimpin situasi keseluruhan. Saat ini, kekuatan yang setara dengan 3 pembangkit tenaga listrik alam abadi setengah langkah berkumpul. Dan itu tidak hanya ditambahkan begitu saja. Namun, melalui bagian-bagian pelengkap dari dunia tanpa batas, ia mengerahkan kekuatan yang bahkan lebih mengerikan. Saat ketika ketiga orang itu menetap di bagian-bagian itu, aura kuat yang belum pernah muncul di benua Tianting selama miliaran tahun meledak. Ini adalah napas yang jauh melampaui alam abadi setengah langkah. Meskipun mustahil untuk mencapai keadaan abadi yang sebenarnya, dibandingkan dengan kekuatan sebelumnya, peningkatannya sangat besar. Sulang bahkan merasa bahwa tanpa batas akan mencapai batasnya. Jauh melampaui kekuatan abadi setengah langkah biasa. Kekuatan ini, bahkan jika tidak dapat membunuh Kaisar Zhou yang tidak dapat dihancurkan atau keledai botak miling, itu pasti dapat melukai mereka. Setelah pemindahan benua Tianting, aku akan memberi mereka kejutan, hahaha. Sulang merasakan kekuatan yang kuat dari yang tak terbatas, dan hatinya penuh dengan kegembiraan dan kegembiraan. Secara bersamaan, Dongfang Tai dan Jixi sama-sama sangat terkejut. Terutama memakan kejahatan. Ini tidak seperti Tai telah mengalami kekuatan tanduk tanpa batas sekali. Pada saat ini adalah pertama kalinya mengalami kekuatan mengerikan semacam ini yang jauh melampaui dirinya sendiri, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Pada saat yang sama, dia juga memiliki keraguan tentang pikirannya sebelumnya. Sulang telah mengendalikan lebih dari setengah kekuatan abadi saat ini. Dengan potensinya, jika berjalan dengan baik, mungkin ada peluang nyata untuk mengalahkan Kaisar Yuan Ningzu. Alam semesta yang gelap dan tak berujung, ada cahaya. Sinar cahaya berangsur-angsur menyala di mata kejahatan yang menggigit, dan dia, seperti Dongfang Tai dan yang lainnya, melihat harapan alam semesta yang tak terbatas. Pada saat ini, kalian semua minum pil ini. Setelah energi dalam tubuh berkurang menjadi setengah, beri aku obat. Suara Sulang menyebar ke seluruh Infinity. Makan kejahatan juga terdengar. Segera dia menemukan bahwa ada sejumlah besar pil yang sempurna dan terlalu rendah di depannya. Dan itu sangat cocok untuknya, pil yang mengandung dupa yang kuat. Metode pemurnian pil semacam ini sebenarnya cukup umum di antara sekolah-sekolah Buddha di benua Tianmi, jadi Sulang memurnikan beberapa dan menggunakannya untuk memakan roh-roh jahat yang juga memainkan dupa. Saat ini, saya melihat pil-pil ini di depan saya. Kejahatan yang menggigit benar-benar tercengang. Meskipun dia telah bertahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ini adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak ramuan sempurna bersama-sama. Dan, dia menemukan bahwa kualitas sempurna yang telah dia makan sepanjang hidupnya tidak sebanyak pil di awal. Sulang, yang mulia, pil-pil ini untukku. Anda tidak akan membuat saya membayar harga apapun. Jixie hanya merasa bahwa pil-pil ini tidak begitu aman untuk dikonsumsi, karena terlalu berharga. Hanya beberapa pil. Pil-pil ini, selama bahan-bahannya cukup, saya dapat memurnikan sebanyak yang saya inginkan. Sulang tersenyum tipis, jangan merasa berharga, jangan tega makan,
asalkan kamu menghabiskan lebih dari setengah kekuatanmu, segera ambil. Pernyataan ini keluar, Beating the Evil langsung dikejutkan oleh harga diri Sulang. Sangat bangga, sangat mengagumkan, pil yang sangat berharga, bahkan dikatakan tidak enggan memakannya. Dan sungguh mengejutkan untuk memurnikan sebanyak yang kamu inginkan. Oke, bersiaplah, pergi. Suara Sulang terdengar lagi. Segera setelah itu, semua orang merasa bahwa Infinity telah melintasi jarak yang sangat jauh dan langsung mencapai tempat lain. Melihat ke belakang dari kapal yang tak terbatas itu, ada benua tak berujung di belakang, memancarkan cahaya redup di alam semesta yang gelap gulita, penuh warna dan menyilaukan, sangat misterius. Benua Tianting, Tuhu Tai tidak bisa menahan matanya merah. Dia tidak tahu sudah berapa tahun dia tidak memandang rendah benua Tianting seperti ini. Segera setelah itu, Dongfang Tai dan Jixi, serta Jiang Wenzheng, Del Taichu memperhatikan, lapisan itu sangat misterius dan rumit, dan formasi marginal tidak dapat dilihat diselimuti langit benua Tianting. Ini adalah formasi yang diatur Sulang. Begitu besar, Anda hanya dapat melihat puncak gunung es. Bahkan jika Dongfang Tai telah melihat adegan di mana Sulang melampaui formasi kaisar, dia terkejut saat ini. Dia tahu bahwa Sulang juga sangat kuat dalam formasi itu. Namun, dia tidak pernah menyangka kalau dia bisa sebegitu hebatnya hingga di luar nalar sehat dan sulit dipercaya. Pada saat yang sama, Devouring Evil lebih mengejutkan daripada Dongfang Tai. Itu, formasi tak terbatas. Ya Tuhan, dengan begitu banyak formasi, berapa banyak waktu dan energi yang dibutuhkan dan berapa banyak penyihir arai yang kuat yang dapat digunakan untuk menyelesaikannya. Beating Xie menggunakan pikiran ilahinya untuk mendeteksi arai bergerak Tianting yang diatur oleh Sulang, dan dia terkejut lagi. Karena dengan pikirannya yang luas dan tak terbatas, mustahil untuk melihat formasi yang lengkap. Dan melalui tren perluasan formasi, dia menyimpulkan bahwa formasi ini sangat mungkin untuk menyelimuti seluruh benua Tianting. Harus diketahui bahwa benua Tianting tidak terbatas. Seberapa besar formasi bulat yang menyelimuti benua Tianting? Formasi yang sangat mengerikan, tidak seperti manusia yang bisa mengaturnya. Tapi itu baru saja muncul. Itu benar-benar ditempatkan di hadapannya. Sulang, yang mulia, formasi ini adalah... Jixie tidak bisa menahan diri untuk menoleh untuk melihat Sulang, ragu-ragu, tetapi berhenti berbicara. Aku yang mengaturnya. Saya mengaturnya sendiri, dan butuh beberapa jam. Sulang tersenyum acuh tak acuh. Ketika benua Tianting dipindahkan, saya dapat mendaur ulangnya dengan sempurna. Mendengar ini, Devouring Evil hanya merasakan fantasi alam semesta, tidak dapat dipercaya, dan tidak dapat dipercaya di dalam hatinya. Namun, dia mengerti bahwa Sulang tidak perlu berbohong. Ini bisa disebut metode pembentukan keajaiban kosmik, yang diatur oleh Sulang sendiri selama beberapa jam. Saat ini, Yang Mulia Sulang, Dongfang Tai menarik napas dalam-dalam dan berkata, waktu hampir habis, mari kita mulai sekarang. Oke, Anda perhatikan untuk mengisi kembali energi Anda. Sulang mengangguk dan menasihati. Semua orang memegang banyak pil tingkat rendah yang sempurna dan menerima pesanan mereka. Saat berikutnya.